Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih berada pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dan kita memasuki pada pembelajaran 2. Anak-anak, sebelum kita memasuki pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Nah, sekarang mari kita melihat siklus atau daur hidup pada tomat. Nah, tumbuhan dewasa akan berbunga, kemudian menghasilkan buah. Nah, di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berubah. Kemudian perputaran tahapan perkembangan tersebut berbentuk sebuah siklus atau yang dinamakan daur hidup. Nah, anak-anak, sekarang kita akan pindah pada bagian-bagian biji. Pada gambar, ini adalah biji yang telah dibelah. Pada kulit luar biji, ini dinamakan selimut biji, yaitu untuk melindungi biji. Kemudian, di dalam biji ada yang namanya embrio, yaitu calon tumbuhan baru. Nah, kemudian di dalam biji terdapat daging yang dimana daging ini dinamakan kotiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas daur hidup tanaman semangka. Pada saat menanam tanaman semangka, yang pertama kita tanam adalah bijinya terlebih dahulu. Nah, setelah beberapa hari, maka akan muncul kecamba, yang dimana kecamba ini pada umumnya daunnya akan muncul sebanyak 2 lembar. Nah, setelah beberapa hari akan bertumbuh, kemudian daunnya akan berubah. Kemudian setelah itu, lama-kelamaan hari bertambah hari, maka akan berbunga. Setelah berbunga, nanti bunganya ini akan menjadi buah. Nah, di dalam buah terdapat biji, kemudian bijinya ditanam kembali untuk melakukan perkembangbiakan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas, yang tadinya dengan biji, nah sekarang dengan tunas. Tunas adalah anak yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Kira-kira tumbuhan apa ya? Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas, salah satu contohnya adalah pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Kemudian, tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Nah, contoh yang kedua yaitu daun cocor bebek, yang dimana daun cocor bebek ini berbeda dengan pohon pisang. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas yang tumbuh pada daun induk. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun, seperti yang kalian lihat pada gambar. Di tepi pada daun cocor bebek ini terdapat anak dari daun cocor bebek yang bisa kita tanam kembali pada tanah. Nah, yang ketiga yaitu pohon bambu. Pohon bambu ini sama dengan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya, salah satunya digunakan untuk bermain. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana cara bermain rangku alu. Permainan rangku alu berasal dari wilayah Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nah, cara bermainnya yang pertama itu kita membentuk satu kelompok berjumlah 5 orang. Kemudian seorang pemain bertugas melompat dan keempat pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Nah, selanjutnya, setiap pasangan memegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu secara bersamaan. Kemudian, gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan.
Yang terakhir, pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Ingat, jangan sampai kejepit bambu ya. Nah, lakukan secara bergantian dengan temanmu. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Ayo berlatih. Nah, di sini ada beberapa soal. Nanti Ibu akan mencoba menjawab. Nah, apabila kalian mempunyai jawaban yang lain, silahkan kalian menjawab sesuai dengan kreasi kalian, sesuai dengan pengetahuan kalian, dan sesuai apa yang kalian tangkap pada pembelajaran pada hari ini. Nomor 1, apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Jawabannya iya. Kemudian nomor 2, bagaimana cara kamu bekerja sama? Kerjasama yang baik dengan sesama teman, memegang bambu dengan cara kompak dalam menggerakkan bambu dan tidak membahayakan teman yang sedang melompat. Soal yang ketiga, apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Jawabannya, banyak berlatih, kompak, dan berkonsentrasi. Kemudian nomor 4, apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Kemudian jawabannya, tidak banyak berlatih, tidak kompak sama teman, dan tidak berkonsentrasi saat bermain. Selamat bertambah ilmu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.